Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan membahas soal ujian mandiri yang kemarin telah kalian kerjakan. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Untuk soal pertamanya ini sebelumnya sudah pernah Miss bahas di mentoring yang kedua. Untuk kasus soalnya hampir mirip. Kita diminta untuk mencari mol sistemnya. Di sini bentuk sistemnya berbeda, yang di soal itu kubus, tapi yang di latihan soalnya itu balon, tapi pun cara pengerjaannya hampir mirip. Jadi mungkin kalau seandainya kalian belajar materi mentoring yang pernah kita bahas bersama-sama, mungkin kalian bisa mengerjakan dengan lebih santai gitu ya, ketika ujian mandiri kemarin untuk mengerjakan soal yang pertama. Nah, kita akan bahas untuk soal mandiri yang pertama itu materinya teori kinetik gas. Soalnya, sebuah kubus dengan volume 8000 cm3 diisi helium dengan tekanan 3,9 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Berapa mol helium pada kubus apabila energi rata-rata kinetik gas helium di dalamnya sebesar 6,8 kali 10 pangkat negatif 22 Joule. Kita tulis dulu D1-nya. D1 V-nya kita buat meter pangkat 3 ya, jadinya 8 kali 10 pangkat negatif 3 meter pangkat 3. Diisi helium dengan tekanan P sama dengan 3,9 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. Kemudian energi kinetik rata-ratanya sebesar 6,8 kali 10 pangkat negatif 22 Joule. Nah, di sini D2-nya ditanya molnya berapa. Oke, kita lihat di sini ya. Sama toh, diketahui V, tekanan dan energi kinetik rata-ratanya. Kemudian kita diminta untuk mencari besar molnya. Nah, ini sudah diketahui energi kinetik rata-ratanya. Oleh sebab itu, di D3-nya kita bisa menjabarkan dari persamaan energi kinetik rata-rata sistemnya, yaitu Eka rata-rata sama dengan 3/2 KT. Nah, di persamaannya ini kan kita tidak mendapatkan clue untuk temperaturnya. Oleh sebab itu, kita bisa menjabarkan dari persamaan umum teori kinetik gas. PV sama dengan N besar ya, KT. Di mana N-nya ini, banyak partikelnya ini kita bisa jabarin lagi menjadi mol dikali bilangan Avogadro dikali KT. Oleh sebab itu, karena di sini kita akan mengganti KT-nya ini dengan variabel yang sudah diketahui di D1, maka kita bisa tulis KT sama dengan PV per mol dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro ini tetapan, jadi alangkah baiknya adik-adik sudah menghafalkan ya berapa nilai bilangan Avogadro-nya. Oke, kita masuk ke D3-nya, kita lanjutkan. Energi kinetik rata-rata sama dengan 3/2, KT-nya kita ganti menjadi PV per N dikali NA. Nah, karena yang ditanya molnya, maka kita pindah molnya ke kiri. N sama dengan 3/2 PV per energi kinetik rata-rata dikali bilangan Avogadro-nya. Oke, sama dengan 3/2, tekanannya berapa? 3,9 kali 10 pangkat 5 dikali volumenya 8 kali 10 pangkat negatif 3 per 6,8 kali 10 pangkat negatif 22 dikali bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke, kita coret dulu yang bisa dicoret. 12 dikali 3,9 yaitu 46,8 dikali 10 pangkat 2, dicoret ya, sisa 2 per 6,8 dikali 6,02 yaitu 40,94 dikali 10 pangkat 1. Coret ya, sisa 1. Oke, kita coret bagian ini, sisa 1, jadinya 468 dibagi 40,94. Hasilnya 11,40
3 mol. Oke. Nah, lanjut soal yang nomor 2. Kita masuk ke materi termodinamika. Suatu mesin Carnot yang bekerja di antara dua reservoir yang suhunya 227 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius menyerap kalor sebanyak 3000 kalori, di mana satu kalorinya sebesar 4,2 Joule. Tentukanlah. Yang pertama, usaha yang dilakukan oleh sistem. Yang kedua, apabila efisiensinya dinaikkan menjadi 40%, sedangkan suhu reservoir rendahnya tetap, berapa suhu reservoir tinggi yang harus ditambah dari keadaan semula? Oke, kita tulis di satunya. Di satu yang pertama. Nah, di sini mesin Carnotnya bekerja di antara dua reservoir atau tandon. Tandon panasnya itu suhunya 227 derajat Celcius, berarti di sini diketahui T1-nya 227 derajat Celcius dan T2-nya 127 derajat Celcius. Jadi T1-nya ini dia lebih besar ya daripada T2. Nah, T1 ini kalau di buku kalian itu temperatur pada reservoir tinggi, kalau T2-nya temperatur pada reservoir suhu rendah. Nah, jangan lupa untuk temperaturnya nanti dibuat Kelvin. T1-nya sama dengan 227 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 500 Kelvin. Kemudian T2-nya 127 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Kemudian Q 1 kalor yang diserap sebanyak 3000 kalori. Nah, di sini kan kita harus buat kalorinya itu ke dalam joule. Di sini sudah ada clue-nya bahwa satu kalorinya sama dengan 4,2 joule. Maka 3000 kalori sama dengan 12.600 joule. Kemudian di sini efisiensinya dinaikkan menjadi 40% untuk pertanyaan yang B. Berarti efisiensi aksennya sama dengan 40%. Nah, kemudian sedangkan suhu reservoir rendahnya tetap, berarti kan ini ada dua kasus ya, di mana yang pertama efisiensi dengan menggunakan T1 dan T2 dengan menggunakan 500 Kelvin dan 400 Kelvin, nanti kita bisa menemukan efisiensi pada keadaan pertama. Tapi yang ditanya adalah suhu reservoir tinggi pada keadaan kedua. Nah, pada keadaan kedua ini kita buat efisiensinya menjadi efisiensi aksen. Oleh sebab itu nanti ini kan di sini diketahui suhu reservoir rendahnya tetap pada keadaan kedua, berarti T2 aksennya sama dengan tetap, berarti 400 Kelvin. Nah, kita masuk ke D2. D2-nya yang pertama adalah berapa usaha yang dilakukan oleh sistem, berarti W-nya. Yang B adalah berapa suhu reservoir tinggi yang harus ditambah dari keadaan semula, berarti delta T1. Ini yang ditanya. Mungkin kebanyakan dari adik-adik kemarin saat mengerjakan itu kebanyakan mencari T1 aksennya. Nah, seharusnya yang dicari adalah delta T1-nya. Nah, sekarang kita coba bahas ya, berapa sih delta T1-nya sebenarnya. Oke, kita masuk ke D3. Nah, di sini kita diminta untuk mencari usaha atau W. Di sini sudah diketahui Q serapnya. Oleh sebab itu, kita bisa gunakan persamaan ini. Efisiensi sama dengan W per Q1 dikali 100%. Nah, ini efisiensi pada keadaan pertama. Jadi sebelum dinaikkan efisiensinya ya. Nah, sekarang efisiensinya kita bisa cari, kan belum diketahui di D1. Kita bisa mencari efisiensinya dengan menggunakan persamaan 1 min T2 per T1
kali 100%. Nah, kenapa kita menggunakan 1 min T2 per T1? Karena di D1-nya sudah diketahui nilai T2 dan T1-nya. Sama dengan W per Q1 kali 100%. Kita coret 100%-nya. Nah, 1 min kita masukkan angkanya 400 per 500. Kita bisa coret ya. Jadi 4 per 5 sama dengan W per Q1. 1 dikurangi 4 per 5 itu kan sama dengan 1 itu kan kalau kita buat penyebutnya sama kan jadinya 5 per 5 ya. Nah, bisa kita ganti 5 per 5 seperti ini, jadinya sisa 1/5 sama dengan W-nya berapa tadi? Oh, W-nya dicari per Q1-nya 12.600, maka W-nya sama dengan 12.600 dibagi 5, hasilnya 2520 Joule. Oke, nah itu usahanya. Nah, sekarang kita cari untuk poin B. Saya hapus ya. Oke, yang B, efisiensi aksen sama dengan, karena yang ditanya adalah delta T1, kita dapatkan dari nanti selisih T1 keadaan pertama dan keadaan yang kedua. Nah, sekarang kita cari T1 pada keadaan kedua terlebih dahulu. Sama dengan 1 min T2 aksen per T1 aksen kali 100%. Nah, 100% itu kan 100 per 100, jadi kan 1 ya, jadi kita coret aja nggak apa-apa. Efisiensi aksennya itu adalah 40%. Kemudian sama dengan 1 min T2 aksennya itu 400, T1 aksennya yang kita cari sama dengan 400 per T1 aksen, kita pindah ke kiri ya, sama dengan ini kan dicoret 4 per 10. 4 per 10 yang kita pindah ke kanan jadi negatif 4 per 10 seperti ini, jadinya ini kan 10 per 10 ya. Jadinya 6 per 10 dikasih ini 400 per T1 aksen, maka T1 aksen sama dengan 4000 per 6, hasilnya 666,66667, kita buat 666,7 Kelvin. Nah, ini untuk T1 aksen. Oleh sebab itu, saya lanjutkan di sini, delta T1 itu sama dengan T1 aksen dikurangi T1. Oke, T1 aksen pada keadaan akhir dikurangi T1 pada keadaan mula-mula. 666,7 dikurangi 500 sama dengan 166,7 Kelvin. Ini hasilnya untuk poin yang B. Oke, lanjut ya. Untuk yang soal terakhir. Ini banyak yang belum selesai, tapi juga ada yang selesai mengerjakan dan hasilnya betul. Nah, sekarang kita bahas. Pada grafik P terhadap V, 1 mol gas ideal monoatomik mengalami proses per siklus ABCDA, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kita harus berhati-hati dengan clue yang telah diberikan. Per siklus ABCDA, jadi satu siklus ini dari A, B, C, D balik lagi ke A. Nah, ini per siklus, bukan per siklus itu maksudnya A ke B, kemudian B ke C, C ke D, D ke A, itu bukan, karena di sini sudah diberikan clue sebelumnya bahwa per siklus itu dari A, B, C, D dan kembali ke A. Seperti pada gambar di bawah ini. Apabila pada keadaan A
tekanan, volume, dan suhu dinyatakan dengan P0, V0, dan T0, maka tentukanlah. Yang pertama adalah kita diminta untuk mencari TB, TC, dan TD. Tentukan dalam T0. Kemudian kalor yang keluar dari sistem per siklus A, B, C, D, A. Berarti per siklus, berarti semuanya ya. Dari A, B, C, D, ke A kita diminta untuk mencari kalor yang keluar. Kemudian usaha yang dilakukan oleh sistem per siklus A, B, C, D, A. Nah, tentukan dalam R dan T0 untuk poin B dan C. Oke, kita tulis D1-nya terlebih dahulu. Saya tulis di sini ya. D1-nya. Yang pertama pada keadaan A. Volume, suhu, dan tekanannya yaitu P0, V0, dan T0. Berarti saya tulis PA sama dengan P0, PA sama dengan V0, TA sama dengan T0. Nah, kemudian kalau seandainya kita lihat dari grafik P terhadap V-nya, kita juga bisa memberikan clue untuk D1-nya, yaitu PA ini yang sama dengan PD. Oleh sebab itu kita tulis di sini. PA sama dengan PD sama dengan P0. Kemudian PB dan PC nilai tekanannya juga sama, yaitu 6P0. Oleh sebab itu kita bisa tulis PB sama dengan PC sama dengan 6P0. Kemudian VA dan VB sama-sama V0. Oke, kita tambah ya. VB sama dengan VA sama dengan V0. Selanjutnya, VC dan VD sama dengan 2V0. Oke, sudah. Nah, D2-nya yang pertama adalah tentukan TB, TC, dan TD. Kemudian yang B, kalor yang keluar dari sistem per siklus ABCDA. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk per siklus ABCDA-nya, yang keluar ini berarti panahnya yang keluar dari sistem. Panah yang keluar dari sistem, kalau kita lihat di sini ada Q1, Q2, Q3, dan Q4, maka kalor yang keluar dari sistem bisa kita lihat dari panahnya ya, yaitu Q3 dan Q4. Nah, kita diminta untuk mencari kalor yang keluar, berarti Q3 dan Q4-nya tinggal kita jumlahkan saja. Q keluar. Kemudian yang C, usaha yang dilakukan oleh sistem per siklus ABCDA. Nah, kita diminta untuk mencari B. A, B, C, D, A. Nya berapa? Nah, yang paling gampang itu mencari yang W-nya. Kalau di pelajaran pagi atau mentoring kemarin sudah diberitahu ya, kalau mencari W, A, B, C, D, A itu bisa kita cari dengan mencari luas alas dari sistemnya. Nah, luas alas berarti kan luas alas A, B, C, D, A. Nah, itu kita bisa gunakan untuk mendapatkan hasil dari besar usaha yang dilakukan oleh sistemnya. Nah, sekarang kita masuk ke D3. Oke, kita pisah dulu ya, seperti ini. Oke, D3-nya yang A. Kita diminta untuk mencari TB, TC, dan TD. Nah, kita bisa menggunakan persamaan perbandingan PV per T sama dengan PV per T. Karena yang di sini yang diketahui adalah perbandingan keadaan A, sudah diketahui nilainya, maka oleh sebab itu kita bisa bandingkan dengan keadaan yang B, C, dan D untuk mencari TB, TC, dan TD. Nah, kita cari yang TB terlebih dahulu. PA-nya adalah P0, VA-nya V0, PA-nya T0. PB-nya 6P0,
VB-nya V0, TB yang kita cari. Oke, kita bisa coret P0-nya dan V0-nya. Oleh sebab itu, TB sama dengan 6 T0 Kelvin. Boleh ditulis Kelvin, tidak juga nggak apa-apa. Kemudian yang TC, berarti kita bisa menggunakan perbandingan dari PB VB per TB sama dengan PC VC per TC, atau kita bisa menggunakan PA VA per TA sama dengan PC VC per TC. Nah, saya akan gunakan untuk perbandingan yang PA VA ya. Karena kalau seandainya kita eliminasi nilainya 1. Oke. PA-nya P0, VA-nya V0, per TA-nya T0 sama dengan PC-nya 6 P0, VC-nya 2 V0 per TC yang kita cari. Kita coret. Karena bentuknya perkalian ya, perkalian dan pembagian, jadi kita bisa coret nilai yang sama. Maka TC-nya sama dengan 12 T0. Oke, nah sekarang kita cari yang TD. Saya hapus dulu bagian yang A. PA VA per TA sama dengan PD VD per TD. P0 V0 per T0 sama dengan PD. PD-nya P0. VD-nya 2 V0 per TD. P0 yang kita coret, V0 yang kita coret, TD sama dengan 2 T0. Oke. Nah, sudah. Tadi kita keep dulu nilainya ya. Saya keep bagian sini karena sudah saya hapus tadi. Untuk TB-nya tadi 6 T0, kemudian TC-nya 12 T0, TD-nya 2 T0. Nah, kita hapus dulu. Kita akan mencari untuk poin B, kalor yang keluar dari sistem. B, Ki keluar. Nah, kalau seandainya kalian buka lagi catatan kalian, kalor yang keluar itu nilainya nanti negatif. Nah, nanti kita akan buktikan apakah nilainya nanti negatif atau tidak ya. Oke, Ki keluar kalau seandainya kita lihat dari grafik P terhadap V per siklus A, B, C, D, A, yang keluar adalah Q3 dan Q4. Oleh sebab itu, Q keluar sama dengan penjumlahan dari Q3 plus Q4. Nah, sekarang kita cari dulu Q3 dan Q4-nya. Atau seandainya kalian coba kerjakan langsung, dijabarkan Q3 dan Q4 juga nggak masalah. Nah, sebelumnya kita juga harus kembali flashback lagi ya ke hukum termodinamika yang pertama, yaitu Q sama dengan delta U plus V. Nah, kita akan gunakan kesamaan ini. Saya tulis di bagian sini ya, biar muat. Nah, Q3 berarti kalau dari penjabaran dari Q sama dengan delta U plus V, oleh sebab itu kita bisa tulis bahwa Q3 sama dengan delta U3 plus V3 ditambah delta U4 plus V4. Nah, sekarang kita lihat untuk Q4-nya ini prosesnya isobarik. Nanti kita bisa cari besar usahanya. Kalau yang Q3 ini kan isohorik. Kalau isohorik kan V-nya konstan. Karena V-nya konstan maka usahanya bernilai berapa? 0.
Oke, nah jadi tinggal delta O3 plus delta O4 plus W4. Nah sekarang kita jabarin dulu untuk delta O4 dan delta O3 dan W3. Oke, 3/2 NR delta T. Nah sekarang kita lihat ini sebenarnya delta T apa? Delta T U3. U3 itu kan berarti dari C ke D. Berarti delta T CD ditambah 3/2 NR delta T. Delta T pada Q4 itu GKA. Berarti ditulis GA plus W4. W4 itu berarti WDA. Sama dengan kalau kita jabarin ya, ini tuh 3/2 NR T D min TC ya, suhu akhir dikurangi suhu mula-mula ditambah 3/2 NR TA min TD ditambah, kita buat plus-plus dulu nggak apa-apa, WDA. Berarti WDA, usaha proses DKA ini kita bisa cari dengan menggunakan persamaan P kali delta V kan. Berarti P 0 dikali V akhirnya itu V0 min V mula-mula 2V0. Oke. Nah, di sini kan ada 3/2 NR TD min TC dengan 3/2 NR TA min TD. Sebenarnya ini mau saya eliminasi, tapi karena takutnya bingung, saya jabarin dulu ya. 3/2 NR TD min 3/2 NR TC plus 3/2 NR TA min 3/2 NR TD min P0 V0. Oke, nah di sini kan ada 3/2 NR TD yang sama, berarti kan kita bisa coret. Nah, tinggal min 3/2 NRTC plus 3/2 NRTA min V0V0. Begitu. Sama dengan kita satukan saja ya yang 3/2 NR-nya. Jadinya kan 3/2 NR TA min TC min P0V0. Nah, sekarang baru kita masukkan nilai-nilainya. Di sini kan 1 mol gas monoatomik, berarti molnya sama dengan 1. 3/2 dikali R dikali TA-nya itu T0 min TC-nya itu 12 T0 min P0V0. Oke, muat, saya hapus dulu. Oke, adik-adik bisa sambil dikerjakan lagi ya. Dihitung kira-kira nanti jawabannya berapa. Apakah sama dengan pembahasan yang saya berikan? Nanti kalau seandainya ada error silakan bisa tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, sampai sini. Oke, kita masih punya 3/2 R T0 min 12 T0 berarti min 11 T0 min. Nah, P0V0 nya ini kita buat menjadi RT. Berarti saya hapus ya. Saya hapus saja dulu.
Ini saya tulis di sini dulu P0V0. Nah, kalau P0V0 kalau kita jabarin menjadi N kali RT, berarti N sama R-nya ini kan N-nya 1, R-nya tetapan, berarti yang diubah kan hanya T0-nya. Berarti P0V0 itu sama dengan NRT0. Oleh sebab itu, di sini kita bisa ganti 3/2R min 11 T0, kita bisa langsung kalikan saja dengan 3-nya. 3 dikali 11, 33. Ini negatif, berarti min 33 R T0 min itu N-nya kan 1, berarti tinggal RT0. RT0 1. Kalau 1 bisa kita ganti 2/2 ya, agar penyebutnya sama. Nah, seperti ini. Min 33/2 RT0 min 2/2 RT0 sama dengan min 35/2 RT0 untuk Q keluar. Atau Q keluarnya sama dengan negatif 17,5 RT0 Joule. Oke, itu untuk yang poin B. Nah, sekarang kita kerjakan untuk poin yang C. Saya dilakukan oleh sistem persiklus ABCDA. Berarti W, A, B, C, D, A sama dengan, kita bisa mencari dengan luas A, B, C, D, A. Oke. Nah, sama dengan nah panjang kali lebar ya, berarti 6P0 min P0 dikali 2V0 min V0 sama dengan 5P0 dikali V0. Ini untuk W, A, B, C, D, A Joule. Oke, ini hasilnya. Baiklah, jika ada pertanyaan atau sanggahan, silakan bisa tinggalkan komentar di kolom komentar YouTube di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat untuk semester ini dan semester-semester selanjutnya. Dan jangan lupa presensi di link Google Form yang nanti akan saya berikan ke perwakilan teman di kelas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait, sebentar ya. Oh, saya tambahin lagi satu. Untuk WABCD-nya ini, oke, sebentar, masih ada yang kurang. Ini kan P0V0 ya. Di sini usahanya dalam RT. Tinggal kita ganti seperti ini. Oke, ini untuk tambahan. Terima kasih.